Rocky Cross. Saya Bima Tribangestar Diansyah. Saya Berdian Ristiawan. Dan saya Rayana Jinan Mulia. Dan saya Paratila Safira. Dan saya Disa Mega Putria. Dan saya Safadila Laila Putri. Dan saya Laili Raisa. Dan saya Dita Eka Prastia. Dan saya Ben Roman. Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal John De Bos pada tahun 1830 yang setiap desa mewajibkan untuk menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, yaitu teh, kopi, dan kakao. Oke, ya. Adapun kenyataannya, setiap petani diwajibkan menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang hasilnya laku di pasaran Eropa, seperti kopi, tebu, tembakau, dan teh. Yang kedua, tanah yang diserahkan pemerintah tidak dikenai pajak. Ketiga, jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah melebihi pajak, maka akan dikembalikan kepada petani. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Kelima, penduduk pribumi yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di tanah milik pemerintah daerah selama 65 hektar. 6. Kerusakan tanah akibat bencana alam ditanggung oleh pemerintah. 7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak sebagai Pemerintah Belanda memerintah rakyat Indonesia untuk menanam tebu, khususnya tebu, karena tanaman tebu memerlukan persawahan yang baik, lahan persawahan yang baik. Selain itu, di Jepara juga ditanami tanaman lainnya seperti kopi, teh, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran di mana sistem tanam paksa terhadap tebu, di mana pemerintahan Belanda mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanami tanaman tebu khususnya. Hello everyone. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu peninggalan pabrik Belanda yang ada di daerah kita. Lagi di mana nih guys? Pabrik Bonjol. Nah, pabrik ini berada di Desa Kerasak, Kecamatan Ucangaan, Kabupaten Jepara. Tanpa basa-basi, seperti apa pabriknya? Pabrik Bonjol didirikan pada tahun 1936 hingga 1939. Dahulu bangunan ini digunakan sebagai pemasok gula bangsa Belanda. Tahun 1994 pabrik Bonjol dialihfungsikan menjadi pabrik mebel. Sebelumnya difungsikan sebagai pabrik penggilingan padi, di mana pekerjaannya adalah warga sekitar ketika pabrik diambil oleh pemerintah Indonesia. Berikutnya kita masuk ke peninggalan Belanda yang kedua, yaitu jalur kereta api di Pecengaan. Bahwasannya dulu kala ada jalur kereta yang berada di Pecengaan. Jalur kereta tersebut merupakan peninggalan era Belanda. Semarang sampai Juwana sebagai angkutan orang dan barang terhubung sampai Mayong. Namun sekarang hampir semua rel sudah tidak ada. Tinggal pondasi jembatan dan gundukan tanah jalur kereta. Jalur kereta ini sudah tak difungsikan kisaran tahun 65. Peninggalan yang ketiga yaitu adalah tempat berkumpul para Belanda dahulu kala. Pada era Belanda, bangunan ini berbentuk seperti rumah-rumah yang digunakan untuk perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuan para Belanda. Stasiun Mayong didirikan bersamaan dengan pembangunan jalur Kudus Mayong tahun 1887. Yang terletak di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, tepatnya di seberang SMP Negeri 1 Mayong. Stasiun ini terus melayani pengangkutan mebel Jepara dan penumpang hingga ditutup pada tahun 1975. Jalur kereta api merupakan milik perusahaan kereta api swasta Belanda yaitu SJS. Perusahaan ini membuat jalur Semarang, Genuk, Demak, Kudus, Pati, sampai Juwana pada tahun 1883 sampai 1884. Untuk mendukung transportasi tersebut, SJS memutuskan untuk membangun jalur cabang baru, yaitu jalur Mayong hingga Pecengaan yang dibuka pada tanggal 5 Mei 1895.